Kalau saya mending dia nggak makan Hongkong daripada nggak makan jangkrik. Itu kalau pengalaman saya gitu Om ya. Jadi kemarin yang sempat nanya Om, kira-kira gimana, bisa nggak rio-rio bakalan itu keluar tembakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kicau Mania ya. Kalau kali ini khususnya buat teman-teman pencinta rio-rio ya, rio-rio Indonesia gitu. Kebetulan untuk di Kota Palu itu bahan itu melimpah ya. Bahkan di sini itu bisa dikatakan nggak ada harganya gitu. Ada yang dari 25, 30, paling tinggi itu 50. Itu kalau yang udah yang lumayan lama ya. Nah, kali ini untuk kita kali ini kita bahas ya, gimana sih Om cara kita melihat rio-rio atau memilih bahan gitu. Nah, satu itu kita lihat bentuknya dari paruh, kaki. Nah, cari paruhnya itu yang udah agak pucat, kuning-kuning pucat gitu ya, bukan kuning terang ya, bukan kayak kuning kunyit. Kaki pun begitu, kuning-kuning pucat gitu. Jadi ini nanti kita cari kedua untuk dari bentuk bulunya ya, bulunya. Kalau bisa kita cari bulu itu bentuknya yang udah agak abu-abu gitu, dari kepala sampai di punggung. Biasa kan rio-rio kalau masih agak-agak muda gitu masih hitam ya, masih hitam pekat gitu Om. Dari kepalanya kan belum rontok. Nah, ini kan kebetulan ini udah banyak yang abu-abu ini, jadi tinggal kita cari mana yang agak bunyi-bunyi gitu Om ya. Jadi kalau bisa cari ya yang udah teler gitu Om, maksudnya udah ada dasarnya, udah keluar gesekannya gitu. Nah, kebetulan di Palu itu bahan melimpah. Ini kebetulan ini katanya udah lama di sini, jadi makanya kita cari-cari dulu Om ya. Oke, terus disimak ya. Nah, sorry ya teman-teman, kemarin itu kebetulan tiba-tiba yang punya toko ada acara mendadak gitu. Jadi kita harus buru-buru nangkep gitu, nggak sempat mau lihat yang pas dia bunyi gitu ya. Nah, ini kemarin sempat dia bunyi ya 1-2 kali gesekan ya, bunyi ya, bunyi alamnya yang telernya. Ini kemarin sempat bunyi gesekannya, keluar gesekannya. Nah, dan ini ya, nah ini kita tangkap dulu ya. Nah, ini kan masih liar nih. Jadi kalau dari saya, perhatikan ini ya Om ya. Coba. Nah, ini dari bentuk bulu ya, bulu ini kan udah abu-abu gitu ya, dari belakang sampai di depan ya. Nah, ini untuk spek paruh juga ya, paruh udah agak ini ya, karena cahaya ini ya. Ini udah agak kuning kepucatan ya sama kakinya. Ini sama ini juga ini. Nah, ini udah kuning pucat gitu ya. Nah, ini sama juga warnanya kayak gini. Udah abu-abu kayak gini. Jadi ciri-ciri burung udah mapan kayak gini. Kebetulan ini saya dapat di Om Yohan, ada stok yang lama gitu ya. Nah, jadi kalau saran dari saya, cari kalau ya toh mungkin dapat rezeki, cari kakinya itu yang enggak terlalu kuning orange gitu ya. Cari kalau bisa kuningnya udah kuning pucat kayak ini paruh. Ini karena cahaya, jadi soalnya saya di depan rumah ya,
kena matahari nih. Nah, kalau bisa dapat yang ini paruhnya kuning-kuning kuning-kuning pucat gitu ya. Nah ini di seperti itulah ya. Itu kalau pengalaman dari saya gitu ya, kita berbagi pengalaman aja ya. Ya entah kalau dari senior-senior kita yang lain gimana. Intinya satu, cari burung itu kita perhatiin dulu burung di dalam kandang rio-rio. Cari dia punya bentuk bulu gini, ini udah hitamnya ini yang di bagian atas ini punggung, leher sampai punggung itu udah berbentuk abu-abu. Contoh kayak gini ya. Nah ini abu-abu, ini bukan lagi hitam dah. Nah kalau asli hitamnya kan gini nih. Nah ini yang bulu halusnya. Bulu halusnya ini udah abu-abu, berarti ini burung udah mapan. Cuman karena kan burung mungkin nggak diurus kan di omjokannya, jadi seperti itu. Cari kaki yang agak kuning pucat, sama paruh juga. Kuningnya itu kalau bisa yang kuning kayak kuning pisang gitu ya, kuning udah kuning pucat. Nah kemudian bulu belakangnya ini abu-abu ya, ini ya. Ini kan bisa dilihat ya. Nah ini kan bisa dilihat, ini kan bentuknya warnanya udah abu-abu kayak gini ya. Oke teman-teman, jadi nanti untuk kelanjutannya, oh ya kemarin sempat juga ada yang nanya, Bang, kira-kira kalau burung omjoan gitu tuh bisa masuk isian nggak atau tembakannya keluar? Itu bisa. Yang penting kalau saya dia mau bunyi dulu atau jinak dulu, intinya kita jinakin dulu, kemudian nanti. Dan usahakan kalau bisa saya sih burung rio-rio dibanding saya kalau bisa dia makan jangkrik gitu ya. Nah kalau ini udah mau makan jangkrik, tadi saya tes, saya tak laparin ya kemarin karena kita buru-buru juga, tempatnya kan lumayan jauh. Nah jadi nanti kalau bisa jangkrik makan jangkrik gitu ya. Kalau saya mending dia nggak makan hongkong daripada nggak makan jangkrik, itu kalau pengalaman saya gitu Om ya. Jadi kemarin yang sempat nanya, Om kira-kira gimana, bisa nggak rio-rio bakalan itu keluar tembakan? Bisa Om. Saya dulu pernah punya bakalan sampai 12 Om, waktu zamannya rame-rame dulu. Ini kebetulan mau rame lagi, makanya saya ngetes lagi rawat-rawat rio-rio. Oke Om, jadi bakalan pun tetap bisa masuk tembakannya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dibantu klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.